Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak siapa Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, yang terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu hanya bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum, atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih berjalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan, dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama, ya itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah, sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal, tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian, dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian agar kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian. Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik, ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Kalau tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu, karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami, karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Kenapa membuat surat itu, Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Dan itu dianggap fatal gitu. Ya itu jelas kalau kesalahan prosedur, pelanggaran perintah, ya melanggar bagaimana kita punya strategi pembelaan, kan seperti itu. Dan hari ini di Polres ini kejadian. Iya, hari ini kan kita mau memenuhi panggilan Propam karena memang sudah beberapa hari yang lalu dipanggil hanya karena ada jadwal sidang. Hari ini kita dipanggil untuk mengklarifikasi khususnya terkait dua hal, terkait masalah permintaan uang, baik itu yang 2 juta maupun yang 50 juta itu. Nah, kembali kan kemarin itu seperti yang dijebak ya gitu Bang. Iya, tidak pertemuan kemarin. Iya, yang tidak disangka itu masalah terkait dengan surat pernyataan yang ditandatangani itu, bahwa ada niatan untuk pemerintah daerah mendinginkan suasana yang mempertemukan mereka bisa berjabat tangan. Nah, problem kita tentunya juga tidak mau menghalangi yang itu, tapi bahwa itu tentunya diformulasikan dalam sebuah surat pernyataan misalnya dan menyatakan bahwa semua proses hukum kita akan hentikan, itu yang salah. Itu yang tidak bisa, karena dari dulu kami sudah menolak hal itu. Kami tetap ingin supaya perkara ini lanjut, supaya terang benderang mana yang hitam, mana yang putih. Ya, kalau kita tidak lanjutkan ke proses persidangan dengan alasan bahwa kita sudah berdamai, akhirnya kan tidak kelihatan, ya kan, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang benar, mana yang salah. Karena tujuan kami di akhir apa? Kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah, berarti kan ada yang bersalah melakukan rekayasa, ada yang bersalah melakukan kriminalisasi. Kami ingin supaya mereka bertanggung jawab, baik secara etik maupun pidana. Itu kelihatan kan? Dengan pencabutan pernyataan itu artinya pernyataan sebelumnya tidak berlaku. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas, seperti dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi itu dicabut. Bang, ada informasi bahwa surat pernyataan itu yang ditandatangani kemarin akan dibawa Kapolres ke persidangan. Sepertinya Bang, apakah juga melihat bahwa Kapolres ini ikut cawe-cawe, saya melampaui kewenangannya? Ya, makanya ini kan menjadi pertanyaan kita. Kenapa di tahap persidangan baru semua orang seakan-akan menjadi tokoh perdamaian, duta perdamaian,
Yang dulu mana? Kenapa baru mau muncul sekarang sebagai duta perdamaian, tokoh perdamaian, membawa ini pernyataan ke pengadilan? Itu nggak ada gunanya, karena pengadilan itu sudah membatasi ruang untuk keadilan restoratif itu di pasal 7 ayat 1 tahun 2024 cuma bisa dilakukan di sidang pertama. Ini sudah sidang pembuktian, sudah mau tahap akhir, ya. Kita sudah menghadirkan berbagai macam ahli. Masa kita harus menghentikan proses ini cuma gara-gara sama peraturan itu? Nggak mungkin, ya? Tidak mungkin. Ada yang pencabutan pernyataan artinya surat sebelumnya tidak berlaku gitu kan? Ya, itu kan untuk menyampaikan bahwa surat yang dibuat kemarin itu nggak benar dan ini kita cabut seperti itu. Tanggapan bersyukur dengan langkah-langkah dilakukan oleh keluarga korban ini bagaimana ini? Sampai kemarin itu Aneh itu bang. tanggapan dari kuasa hukum. Ya, makanya ini saya tanyakan kembali ke keluarga korban. Kok sekarang menjadi mulia sekali hatinya, berinisiatif untuk datang damai apa semua. Dulu waktu di tingkat penyidikan luar biasa itu ibu di 5 kali ibu datang, Ibu Supriyani suaminya datang menangis apa semua, diulur-ulur kasih saya waktu. Ini sekarang seakan-akan muncul yang paling inilah tokoh perdamaian mulia sekali mau ini. Ada apa? Setelah semua buat fakta-fakta terbuka di persidangan, kenapa baru ini yang muncul? Jadi sekarang saya cuma katakan, hentikan semua orang yang mau menjadi juru damai, tokoh damai, ya. Hentikan itu, tidak ada gunanya. Kita tunggu saja fakta semua persidangan terbuka dan kita tunggu putusan. Selesai. Tidak usah ada lagi yang bertindak sebagai juru damai, tokoh damai. Hentikan. Jadi dari keluarga korban ini sisanya agak panik berarti ya dengan setelah abahnya. Ya nanti dinilai sendiri saja kenapa mereka Nah, justru. sebelumnya kan mereka getol. Iya, kenapa getol justru mereka mau yang mau damai? Ya, coba disimpulkan kenapa? Apakah merasa sudah mereka tersudut? Apakah mereka merasa bersalah? Ya, kenapa sampai saat sekarang ini mereka justru yang lebih getol untuk berdamai? Ada apa? Itu yang kami mau tanyakan ke mereka. Bahkan ada permintaan maaf, tapi datangnya dari Wibowo korban. Ya, itulah. Makanya ini aneh kan? Aneh. Makanya dari awal saya sudah bilang bahwa ini tidak usah lah mediasi atau perdamaian yang dibungkus. Ya. Kalau mereka berhadapan dengan saya mau tanya, apa tujuan kamu mediasi? Apa tujuanmu untuk berdamai? Apa poin apa yang kamu ingin capai? Kamu ingin mengatakan bahwa Ibu Supriyani juga mengaku bersalah, sama-sama kita melakukan, sehingga semua proses yang salah di belakang kita lupakan? Oh no, kami tidak begitu, kami tidak mau. Ya, kami tidak mau ini semua dibungkus dengan perdamaian seolah-olah kita damai saling maafkan dan kita melupakan semua kesalahan. Tidak, ini harus diusut supaya jadi pelajaran semua. Tidak boleh dengan karena kewenangan kita dan kekuasaan kita mengkriminalisasi orang kecil. Nggak boleh itu. Negara tidak boleh seperti itu. Ya, aparat yang punya kewenangan tidak boleh seperti itu. Dan itu harus ditindak tegas.